Saya pertama jadi atlet pada tahun 80-an, jadi sekitar 80-an? tahun 80-an saya. Ya. Jadi kalau di kelas Asia Tenggara, saya selalu juara satu. Suara juara satu loh di Asia Tenggara nih. Salam olahraga. Kimi Taji Sport kali ini sekarang berada di camp PPLP Sulawesi Selatan. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat nanti bagaimana para atlet-atlet panahan Sulawesi Selatan akan melakukan suatu latihan di daerah PPLP atau tempat mereka sering latihan. Makanya itu, saya juga akan temui nanti pelatih beliau, coach yang pernah memenangkan di Olimpiade, yang mewakili Indonesia pada saat itu. Kita akan lebih banyak bercerita nanti. Oke, ayo kita lihat mereka latihan. Halo coach, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabar, Bos? Alhamdulillah. Jadi inilah coach Sulawesi Selatan untuk PPLP cabur panahan. Nah, sekarang coach, saya lihat ini sementara latihan ya? Ya, latihan pagi ini. Sore ini. Sore ini. Nah, sekarang ini jumlah atlet di PPLP ini berapa? Jumlah atlet di PLP ada 8. Ada 8. Putra 6, Putra putri 6. 2. Dengar-dengar coach, selama melatih ini apa aja kendalanya? Ya, kita kendalanya pertama masalah peralatan. Peralatan satu. Ya, itu mungkin semua persediaan anak panah. Ya. Itu yang agak kurang karena kita semua ini alat-alat panahan ini dari luar semua, jadi tidak ada di Makassar dibeli. Di Makassar dibeli ya. Nah, sekarang coach, ceritakan sedikit pengalaman coach di sebelum jadi pelatih lah. Apakah coach dulu di juara Olimpiade, dengan siapa aja di situ? Oke. Silakan. Saya pertama jadi atlet pada tahun 80-an, jadi sekitar tahun 80-an saya. Ya. Jadi kalau di kelas Asia Tenggara, saya selalu juara satu. Suara juara satu loh di Asia Tenggara nih. Di Asia sendiri, ya saya masuk 3 besar. 3 besar. Jadi waktu Olimpiade tahun 84 saya masuk ranking 10. Satu angkatan dengan? Jadi saya bukan hanya saya di Sulsel itu ada 3 pemanah. Ada 5 pemanah itu bertaraf internasional. Bertaraf internasional. Oke. Pak Kadis sendiri itu sudah pernah ikut SEA Games, Asian Games, dan pernah ikut kejuaraan dunia juga. Pak Haji Suherman. Iya, Pak Haji Kadis Pura Sulawesi Selatan. Waduh, hebat ini, amazing. Oke. Nah, inilah gambaran bahwa Sulawesi Selatan itu penuh dengan gudang-gudang atlet panahan ya. Ya, betul. Coach ya. Kemudian, coach, nama sebetulnya siapa sih, coach? Kalau nama saya Suradi Rukimin. Suradi Rukimin. Nah, beliau ini lahir di mana, Pak? Saya lahir di Makassar. Di Makassar juga. Ya. Tetapi turunan Jawa. Jawa, bayangkan. Jawa loh. Tapi dia membela Sulawesi Selatan. Nah, ini yang kita perlu apresiasi kepada beliau yang membawakan nama Sulawesi Selatan, yang mana mampu tembus Olimpiade. Bersama dengan seleting dengan... saya dulu dengan Donald. Dan ada juga pemanah putri kita yang pernah ikut Olimpiade juga. Oh, Olimpiade juga. Kusuma. Oh, Kusuma Wardani. Ya, Kusuma Wardani pernah. Wah, beliau juga legend panahan ya. Juga. Jadi kalau melihat daripada reaksi tersebut, berarti Sulawesi Selatan ini gudangnya panahan. Artinya Arjunanya panahan di sini. Oke. Nah, sekarang coach, kita lihat di lapangan ini nomor-nomor apa aja? Jadi di sini ada kelas kompon, divisi kompon namanya. Itu tuh. Ini kompon istilahnya. Dan yang di putra 2 situ standar recap. Iya. Ada yang ini, jadi ini juga ada dari klub, kebetulan dari klub saya ada 2 orang ikut latihan di sini, itu pakai standar BO. Nah, jadi kelas standar BO. Jadi bukan hanya PPLP, jadi saya biasa mengundang juga atlet-atlet dari klub-klub untuk latihan bersama di sini. Waduh, betul-betul ini bangkitnya panahan di Sulawesi Selatan ini adalah motivatornya adalah Pak Suryadi. Yang mana memang beliau cikal bakalnya dari dulu ya, panahan. Nah, sekarang kalau bisa dilihat coach, yang mana aja anak-anak kita yang sudah terlatih ini yang sempat juara. Jadi untuk sementara nih kalau setingkat daerah ya juara semua, pernah juara semua. Sudah juara semua? Juara Coba
pemirsa, kita lihat mereka sudah pernah juara semua di sini. Jadi artinya mereka ini adalah dasar tapi mampu sudah mengangkat nama Sulawesi Selatan. Nah, sampai taraf berapa? Jadi Coach? kalau untuk daerah baru ya, karena ini kan anak-anak baru Ya. 1 tahun setengah lah 1 dia tahun di PPLP. setengah. Jadi belum ada kesempatan untuk bertanding uji tanding di luar. Jadi mudah-mudahan nanti ini kayak ini juga untuk persiapan mereka ini, saya latih untuk persiapan prapon. Wah, Jadi ini anak-anak untuk persiapan prapon semua ini. hebat sekali coach panahan beliau ini. Dan dulu sebelum di PPLP ini, Coach Suryadi di mana? Saya di provinsi sebagai kepala pelatih panahan juga. Panahan juga. Ya. Berarti pernah memberangkatkan juga atlet PON. Iya, sudah berapa kali. Jadi Sudah berapa mulai kali? PON Bandung, PON Jakarta, di mana lagi nih? Sumatera. Sumatera. Ya. Papua kemarin terakhir. Papua saya kebetulan tidak membawa karena Ah. hanya satu ini. Kebetulan dia asisten juga di panahan ini. Oh, Ini coba kita lihat. Ini. Panggil dulu kemarin asistennya nih. ini asisten Selamat. pelatih. Dengan siapa? Ayo. Ayu. Jadi ini yang wakili ke Papua kemarin. Oh, dia yang ikut Iya, bertanding. Papua. Saya kebetulan bawa atlet disabilitas. Waduh, hebat betul Sulawesi Selatan. Pemirsa sekalian, perlu tahu ya bahwa di sinilah gudang-gudangnya panahan Sulawesi Selatan yang mampu mengangkat nama Selatan dengan medali-medali yang lahir dari anak-anak Sulawesi Selatan semua. Nah, Coach, perlu saya mau tahu juga, Coach. Ukurannya ini ke sana ini apa sih, berapa meter sih? Kalau untuk divisi kompon itu jaraknya 50 meter. 50 meter. Ya, kalau untuk divisi recap itu 70 meter. Ukuran umurnya anak-anak ini? Oh, ini sekarang umur-umur 17-an. Waduh. 17 semua ini. Kalau Ya, dihitung, para pemirsa sekalian, bahwa dengan umur 17 begini, berapa kali ikut PON nantinya? Nah, bisa saja dia akan lanjut lagi ke SEA Games, ya. Asian Games, dan bisa menembus mengikuti Coach Suryadi untuk Olimpiade. Nah, ini ada siapa tadi? Ayu. Berapa kali juara udah? Kalau juara ke PON belum, Kak. Mungkin belum rezeki. Waduh, tapi insya Allah lah. Tapi masih turun latihan sekarang? Masih. Sekarang persiapan prapon. Prapon. lagi. Siapaan Nah, perempuan juga. ini Sumatera. Sumatera ya? Iya. Jadi Pak Adi juga yang tangani nih? Iya. Wah, Kemarin saya tahun ini juga. hebat betul ya. Kalau kita lihat De Ayu ini sejak tahun berapa? Mulai tahun 2002, SMP kelas 2. SMP kelas 2, para pemirsa sekalian. Berarti sekarang umur berapa? Sekarang 29. 29. Jadi ini mantan atlet PPLP juga. Mantan PPLP juga. Nah, para pemirsa sekalian, perlu ditahu ya bahwa De Ayu ini adalah mantan PPLP juga, dan sekarang dia lagi membimbing adik-adiknya Iya. untuk tingkat selanjutnya. Nah, Coach Adi, yang perlu saya mau tahu, perekrutan caranya gimana? Jadi saya mengrekrut atlet-atlet ini melalui seleksi dan klub. Jadi kami mengundang klub-klub yang sesuai dengan umur mereka masing-masing untuk diseleksi di sini. Jadi tidak sembarang kita panggil atlet, memang yang sudah ada prestasi yang ada dengan hasil-hasil skor mereka, data-data mereka untuk prestasi yang bagus ya kita masukkan ke sini. Jadi tidak sembarang masuk di sini, bukan karena harus Iya. main copot-copot saja. Betul. Nah, ini yang saya bingungkan ya. Kira-kira harga daripada dia punya alat ini, satu alat ini berapa kira-kira Coach ini? Kalau lengkap dengan semua tinggal ini buat mesin busurna. Coba. Kita lihat. Nah, ini. Ya ini kalau lengkap ini Busur busur lengkap dengan sini Pak. sini. Dengan anak panahnya, dengan ini semua. Ini masih kurang, ada jas pratek, ada ram Ya. guardnya juga harus ada jas protek dengan ini, dengan pakai teropong ya Ya. sekitar 75 juta. Bayangkan pemirsa, 75 juta ini. Ya, ini kalau olahraga biasa, nggak mungkin lah. Tapi Sulawesi Selatan mampu pengadaan begini dan atletnya mau untuk Ya. berprestasi di tingkat dunia nantinya. Oke, Coach. Sekarang pertanyaan saya. Kira-kira untuk memperkenalkan alat ini, pemula dengan yang sudah berprestasi gimana? Biasa kita pemula itu ada kejuaraan antar kecamatan ya. Nggak, mungkin Porkot nanti mungkin ada mau diadakan bulan 2 atau bulan 3 nanti. Ya. Itu antar kecamatan. Itu anak-anak mesti pakai dari dulu pertama kita buat itu
dari paralon, Paralon. pipa paralon. Paralon. Setelah itu kita tidak adakan lagi, kita adakan standar bow yang macam ini, standar Iya, bow. iya, iya. Nah itu untuk pemula. Nah, Setelah kalau kita lihat prestasinya sudah mulai bagus, menanjak, kita lihat, kita arahkan apakah dia cocok lari di kelas divisi kompon atau divisi recap. oke. Nah, Bang Amin sudah memperlihatkan semua bagaimana peningkatan prestasi panahan di Sulawesi Selatan bersama saya dengan Coach Suryadi yang mantan juara dunia Olimpiade setingkat sama dengan waktu itu dengan Kusuma Wardani. Ya. Nah, ini adalah Sri Kandi dan Arjuna. Soalnya belum ada legend-legend yang lahir lagi ya, Pak Coach. Belum ada. Setelah beliau Coach Adi dengan Kusuma Wardani Dengan yang Pak Kadis. dan Pak Kadis juga. Kita juga akan ketemu nanti Pak Kadis. Gimana kiprahnya beliau di panahan. Jadi apa sih yang mendasari Coach Adi kok terjun ke panahan? Sementara tingginya juga bisa memungkinkan voli, apa ya? Coba. Ya, pertama saya masih di SMA itu kelas 1, saya banyak kecimpung dalam olahraga, macam-macam. Semua bisa bilang jenis olahraga saya tahu. Di sekolah itu saya bintangnya juga tenis meja, tenis, bola voli, basket saya termasuk. Pemain bola juga. Begitu saya ikut masuk latihan bola, saya keluar dari stadion, saya lihat ada orang-orang guru-guru latihan panahan, saya lihat kurang. Nah, saya bilang barangkali di sini saya bisa berprestasi. Jadi saya ikut coba dan kebetulan yang melatih itu kakak ipar saya sendiri. Nah, jadi agak mudah juga untuk mendapatkan alat. Jadi begitu saya ke rumahnya malam dikasih alat, pas saya punya fisik cocok dikasih, hanya waktu 3 bulan saja saya latihan rutin, saya sudah kalahkan semua itu pemana-pemana senior. Iya. Kira-kira umur berapa Coach Adi dapat juara? Saya umur 18 tahun juara PON di Jakarta, juara 1 medali emas, 1 perak, 2 perunggu. Bayangkan Pertama kali. pemirsa. Itu baru 1 tahun saya latihan. 1 tahun latihan sudah mampu berbicara di tingkat nasional. Nah, apakah ada standar tinggi, Coach, di atlet kita ini? Harus ada, tapi Harus biasa kita sesuaikan dengan alat, dengan busur mereka. Apakah dia cocok pakai recap atau kompon, itu harus kita harus perhitungkan di situ. Apakah juga diukur lengannya? Karena kan ini menarik. Semua kan? lengannya. Nah, konsentrasi apa sih yang paling menonjol kalau di panahan? Konsentrasi dia harus di perkenaan. Jadi dia harus hanya satu titik saja, dia harus di pikirannya itu hanya 1 titik. 1 titik. Nah sekarang, Coach, tolong gambarkan kepada kami Kimi Taji Sport channel ini, kira-kira pengaruh-pengaruh apa yang membuat biasa gangguan dalam memanah? Pertama ya, faktor angin. Faktor angin 1. Faktor angin dia. Terus kedua, mental pertandingan. Pakai anak mentalnya bagus atau bagaimana, dan gangguan dari lawan-lawannya. Dia sudah lihat lawannya sudah kuat, kadang-kadang sudah takut duluan. Itu wajar, itu wajar, Coach. Nah sekarang di Ayu ya, di Ayu kira-kira prestasi apa yang akan mau dicapai lagi selanjutnya? Ya, untuk saat ini mungkin fokus ke PON lagi. PON lagi. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya Coach ya. Di bawah bimbingan Coach Adi bisa berprestasi di tingkat nasional. Kalau perlu Olimpiade loh, ikutin Coach. Oke? Ya. Baik saudara-saudara sekalian, Kimi Taji Sport Channel, kita sudah banyak berbicara kepada beliau, tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Coach Adi. Karena saya tahu persis Coach Adi ini sangat rajin saya lihat di lapangan. Makanya pertanyaan saya hanya satu lagi, Coach, sebelum kita tutup pertemuan ini. Kira-kira motivasi apa yang diberikan kepada anak sehingga mereka lebih agresif latihan? Saya hanya kasih tahu mereka, anak-anak, raihlah cita-citamu. Pikirkan bagaimana caranya bisa kau masuk di SEA Games, jangan hanya PON. Nah, ini saudara-saudara. Karena saya punya moto, saya tidak akan berhenti melatih kalau belum ada satupun atlet saya yang masuk TC di Jakarta. Alhamdulillah. Kalau dia sudah ada 1 atlet pun, walaupun yang pokoknya asal dari Sulsel, biar bukan ada atlet didik saya, ada yang sudah terpanggil masuk di TC di Jakarta, saya akan pensiun.
Alhamdulillah, mudah-mudahan coach apa yang tercapai cita-cita coach. Nah, kata-kata terakhir untuk Kimi Taji Sport Channel. Silakan Anda mengungkapkan kata-kata terakhir tentang panahan. Oke. Untuk panahan Sulsel harus tetap maju, jangan mau dikalah dengan provinsi lain. Terima kasih para pemirsa sekalian Sport Channel, Kimi Taji Sport Channel. Kita sudah berbincang-bincang dengan Coach Adi yang beliau adalah mantan juara Olimpiade, seangkatan atau sama dengan Kusuma Wardani yang mengharumkan nama Indonesia dan membawa nama Sulawesi Selatan. Saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, marilah berprestasi untuk daerah kita, khususnya daerah Sulawesi Selatan. Saya Bang Amin dari Kimi Taji Sport Channel mengucapkan sampai berjumpa kembali di ajang-ajang selanjutnya atau gelanggang-gelanggang selanjutnya dengan cabur-cabur yang lain. Terima kasih coach. Ya. Sama-sama. Terima kasih Dek Ayu. Ya, mudah-mudahan prestasinya dan coach selalu berberkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Telah lama waktuku siapkan untuk hari ini. Telah lama teguh hati semangat jadi juara. Aku akan buktikanmu bukti tentang kita juara. Kamu akan bukti aku, semua pasti akan dikisahkan tentang aku, tentang kamu. Telah lama waktuku siapkan untuk hari ini. Telah lama teguh hati semangat jadi juara.